Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan serta curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya Meladia Rahma dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Gapai Kemuliaan Ramadan. Pemirsa, tidak terasa kita kembali dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan dan ampunan. Ramadan adalah bulan muhasabah, bulan yang tepat untuk memperbaiki akhlak dan memperdalam pemahaman agama. Dan insya Allah di Ramadan kali ini kita akan belajar bersama mengkaji nasihat melalui dua kitab penting karya ulama Nusantara, kitab Nashayuhul Ibad karya Imam Nawawi Al-Bantani dan kitab Tawdihul Adillah karya Kiai Haji Syafi'i Hatami. Dan untuk membahasnya seperti biasa telah hadir bersama kita di studio ada Ayahanda Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai sehat? Alhamdulillah sehat afiat. Alhamdulillah. Ya. Bagaimana kesannya di puasa Ramadan di hari pertama ini Pak Kiai? Iya, kalau kata anak saya kalau baru-baru terasa juga ya. Betul ya, betul ya. Jadi ternyata Pak Kiai pun juga merasa biasanya awal-awal adjustment itu memang perlu juga ya Pak Kiai ya? Iya, perlu. Tapi Pak Kiai, sebelum kita nanti membahas terkait tema kita pada pagi hari ini, apa settingan yang seperti apa yang kita butuhkan ketika kita menghadapi dan juga menjalani bulan Ramadan tahun ini Pak Kiai? Ada larangan orang berpuasa sunnah apabila sudah nisfu Sya'ban, sudah pertengahan. Dikhawatirkan mengerjakan yang sunnah, yang Ramadannya nanti sudah lelah, sudah capek gitu. Tetapi juga ada instrumen lain yang memberikan targhib supaya orang senang dengan Ramadan itu puasa Senin Kamis. Kalau orang sudah puasa Senin Kamis mau ketemu Ramadan itu dia senang karena kebiasaan yang dia lakukan itu mau diberikan yang lebih besar. Dan ada yang menariknya, pintu sorga sendiri untuk orang yang suka puasa. Babur Rayyan lis-sha'imin khassah. Babur Rayyan hanya pintu bagi orang-orang yang senang dengan puasa. Berpuasa, Masya Allah, ahli syaum gitu Pak Kiai, luar biasa. Mudah-mudahan settingan kita bisa gaspol sampai akhir ya Pak Kiai ya. Amin, ya. Tapi sebelum itu pemirsa, bagi Anda yang juga memiliki pertanyaan, silahkan kirimkan video pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik Pak Kiai, tema bahasan kita ini istilahnya bisa dikatakan gado-gado, macam-macam. Jadi ada beberapa tema yang mungkin diperlukan pemahamannya lebih dalam, terutama dalam kajian dua kitab yang luar biasa ini. Yang pertama Pak Kiai terkait dengan hubungan iman dan juga kepedulian sosial. Nah, kita bicara bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini kan bulannya apa ya? Bulannya pahala dilipat gandakan, bulannya kebaikan dan amal soleh mendapatkan perhatian yang luar biasa. Nah, iman dengan kepedulian sosial ini kan seolah dua hal yang tidak bisa dilepaskan. Bagaimana sebenarnya kemudian kedudukan iman dan kepedulian sosial ini dilihat dari kacamata agama kita Pak Kiai? Tafadhol. Ya, baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Mbak Mila, Islam itu sebagaimana diberikan penjelasan di dalam Al-Quran bahwa banyak sekali ayat-ayat yang menyangkut tentang eksistensi keberagamaan seseorang. Selalu ayatnya itu mengatakan illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Itu sampai puluhan ayat diturunkan menggandengkan kata illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Orang yang beriman dan melakukan amal soleh. Nah, artinya iman itu abstrak, tidak terlihat. Iman itu adanya di dalam hati. Tetapi ada refleksi iman yang disebut dengan amal soleh. Kalau tidak ada amal solehnya, tidak bermanifestasi kepada lingkungan, masyarakat, dan sosial kehidupannya, maka iman ini harus dipertanyakan. Jadi keimanan yang menyebabkan seseorang tidak action, tidak melakukan apa-apa, betapapun dia mengatakan kebaikan dia ibadahnya, maka tidak dianggap sempurna. Jadi melihat kebaikan seseorang itu justru di luar rumah. Ya, jadi Allah akan melihat hatinya dan bagaimana dia di luar rumah. Itulah yang disebut dengan
as-salihun, orang-orang yang soleh itu ya dalam dua dimensi. Jadi ada dimensi imani dan ada dimensi amali. Nah, itu baru disebut dengan iman yang al-imanul kamil, yang punya bidimensional itu tadi. Jadi kalau boleh saya pahami Pak Kiai, yang dinamakan kemudian iman yang sempurna itu dua itu tadi, harus terpenuhi unsurnya. Harus. Yang pertama secara imani, bagaimana hubungan dia dengan Allah, dan amal solehnya dengan sekitarnya. Jadi tidak bisa kemudian dikatakan beriman sepenuhnya kalau misalnya dalam kacamata kita, Masya Allah si fulan ini kayaknya sih memang agamanya baik ya, ibadahnya ke masjidnya oke. Tapi kalau kemudian hubungan dengan lingkungan sosialnya tidak baik, berarti belum sepenuhnya beriman Pak Kiai. Tidak disebut soleh, dia disebutnya mukmin, muslim, tetapi dia belum disebut soleh. Ya. Jadi kesolehan sosial itu yang membuat derajat Kesolehan ibadah menjadi sempurna. Masya Allah. Jadi Pak Kiai, kalau kemudian istilahnya, oh itu tadi, misalnya hubungan sosialnya baik, tapi kemudian hubungan misalnya habluminallahnya kurang, itu juga nggak sempurna berarti Pak Kiai. Nggak sempurna, tidak ada dasarnya. Kan banyak pujian-pujian orang-orang yang pada fakta di masyarakat itu orang yang sangat berjasa. Tapi alasannya kemanusiaan. Ada orang yang sangat berjasa dengan lingkungan, alasannya karena memang dia masuk ya dalam sebuah organisasi yang mencintai lingkungan. Ada lagi orang yang aktif di masyarakat itu emang dasarnya rasional. Rasional yang menjadi ukuran. Maka mengukur segala sesuatu dengan rasional, dengan rasio, itu juga bagian dari sebuah hal yang tidak sempurna. Nah, jadi bayangin ya, kan para aktivis lingkungan luar biasa. Bagus nggak? Bagus. Tapi kalau dia tidak ditambah dengan keimanan, bahwa Islam mengajarkan tentang ekosistem, Islam mengajarkan keseimbangan lingkungan, bukan itu dasarnya, maka dia akan mendapatkan kebaikan, tapi kebaikan itu di dunia saja. Maka dia dipuji oleh para kelompoknya, dipuji, masyarakat yang melihat memujinya dan lain sebagainya. Fala nasibalahu fil akhirah. Tapi dia nggak dapat apa-apa di akhirat. Nggak dapat apa-apa dia. Nggak apa-apa. Termasuk umpamanya orang, kita kasih contoh yang real. Berapa miliar yang dikirimkan donasi dari penduduk Indonesia untuk orang-orang di Palestina, maka semua berapapun nilainya itu bermanfaat dan semuanya akan dinilai oleh Allah. Tetapi kalau dilihat baisnya, apa yang menjadi motivasi mereka nggak sama. Ada yang baisnya itu memang ukhuwah Islamiyah. Ada yang baisnya kemanusiaan, ya. Ada baisnya bagian dari kepedulian secara politis internasional, umpamanya, karena memang dia menguasai hukum internasional. Nah, itu baisnya yang akan dinilai, karena bais itu yang melahirkan niat. Ya. Dan memang ya itu tadi sumber penilaian ada pada niat ya Pak Reti. Iya, betul. Nah Pak Kiai, berarti penting sekali untuk menyeimbangkan keduanya. Betul. Bagaimana kemudian cara supaya kita bisa berjalan dua-duanya dengan baik Pak Kiai? Habluminallahnya bagus juga, tapi juga kita tetap memiliki kepedulian sosial dengan habluminannasnya juga bagus Pak Kiai. Iya, jadi kalau kita sering membaca Al-Quran, kan taraktu fikum amrain natikun wasamitun. Aku wasiatkan, kutinggalkan dua hal kepadamu. Ya, natikun, wasiatku yang bisa berbicara. Huwal Quran. Wasamitun, ya, al-maut. Dan nasihatku yang tidak bisa bicara itu adalah kematian. Nah, yang natik itu, Al-Quran itu bisa berbicara ketika dia baca. Mohon maaf para pemirsa, tidak bermaksud menggurui. Di Ramadan seperti kita ini, hendaknya jangan cuma teksnya yang kita baca, hanya orientasinya memperbanyak pahala.
ada yang lebih besar pahalanya ketika kita ke pinggir melihat terjemahannya. Iya. Melihat terjemahannya ini yang disebut dengan proses tafakur. Oh, nah itu manakala dia membaca Al-Quran, coba dia perhatikan dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu. Banyak sekali puluhan kalimat yang menyatakan bahwa keimanan itu refleksinya di masyarakat. Tuh, sepakat. Ya. Ya, jadi dia ibaratnya akarnya di tanah tetapi menjulangnya ke masyarakat. Buahnya itu di masyarakat. Nah, kalau gambaran tentang pohon yang berbuah, itulah yang disebut orang yang soleh. Masya Allah, luar biasa, betul. Karena kan banyak sekali kalau kita baca Quran Pak Kiai kan biasanya lakukanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Iya. Seolah-olah kan Allah memberikan gambaran, ini pandangan saya Pak Kiai ya. Iya. Bahwa habluminallahnya jalan, jangan lupa habluminanasnya, Iya. kepedulian sosialnya. Jadi harus berjalan beriringan ya Pak Kiai. Iya. Tidak boleh tidak. Baik. Pak Kiai, kita akan lanjutkan pembahasan kita, tapi seperti biasa kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, gapai kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini, tetaplah bersama kami.